Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusma Faldo, berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang tugas UAS fikih, yang mana soal pertamanya itu yakni apa perbedaan sholat jamak qashar takdim dengan jamak qashar takhir, serta bacakan niat masing-masing niatnya. Baiklah, sholat jamak takdim ini merupakan mengumpulkan dua waktu sholat secara bersamaan namun dikerjakan di awal waktu. Misalnya itu sholat zuhur dan qashar dikerjakan di waktu zuhur. Dan sholat jamak takhir ini yaitu mengumpulkan dua waktu sholat yang dikerjakan di waktu akhir. Nah, sholat jamak takdim ini usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat jamak takhir yakni usolli fardhu isya'i raka'atin majmu'an ma'al maghribi jamak takhir adaan lillahi ta'ala. Oke, pertanyaan yang kedua itu bacakan dalil pahala bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian jelaskan maksud dalil tersebut. Baik, dalilnya saya bacakan tentang hadis Bukhari yang bunyinya man soma Ramadana imanan wahtisaban yufirlahu ma taqaddama min zanbihi, yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis yang dibacakan tadi dapat kita simpulkan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, yang ketiga, pertanyaan ketiga itu tentang apa perbedaan infak, sedekah, wakaf. Bacakan masing-masing dalil dan penjelasannya. Baik, perbedaan infak dan sedekah ini terdapat pada bentuknya. Misal, membelikan semen untuk dijadikan masjid. Nah, itu dinamakan dengan infak. Nah, dapat disimpulkan infak ini ada bentuknya atau bendanya. Dalilnya itu wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum illa at-tahlukati wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin, yang artinya dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah 195. Lalu bagaimanakah dengan sedekah? Nah, sedekah ini di bawah daripada infak tadi. Bagaimana contohnya? Ada orang yang ingin berinfak tetapi dia tidak memiliki banyak materi, lalu dia membantu orang membuat masjid tadi, seperti mengaduk semen tanpa mengharapkan imbalan, maka itulah yang dinamakan sedekah. Atau ada lagi sedekah yang paling ringan, yaitu memberikan senyuman. Apa hadisnya? Tabasumuka fil wajhi akhika laka sodaqatun. Artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan ada wakaf. Nah, wakaf ini lebih khusus daripada infak dan sedekah tadi. Wakaf ini harus ada orang yang berwakaf, yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, dan ada ijab dan kabul. Dalil berwakaf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631.
Nah, yang pertanyaan keempat, ceritakan kisah unik yang pernah Anda baca atau dengar tentang orang yang melaksanakan haji atau umroh, dan apa tanggapan Anda dengan kisah tersebut. Silahkan bacakan doa Anda untuk sampai ke tanah suci. Nah, dahulu di masa Nabi Muhammad SAW, hiduplah seorang pemuda yang sangat miskin dan terlihat hina. Tidak hanya itu, dia terkena penyakit sofan hingga tubuhnya terlihat buruk dan belang-belang. Setiap harinya pemuda itu bekerja bergembala kambing dan unta. Karena kemiskinan dan kefakirannya, tidak sedikit orang acuh dan tidak mempedulikannya. Selain itu, pemuda ini kerap kali mendapat hinaan dan cemooh dari orang-orang. Bahkan banyak yang menganggap dia gila dan sinting karena melakukan perbuatan aneh dan tidak masuk akal. Namun di balik semua itu, ternyata pemuda ini adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ayahnya yang telah lama wafat sehingga menjadikannya anak yatim dan hidup miskin bersama sang ibu. Kondisi sang ibu ini semakin menua dan sakit-sakitan. Tubuh sang ibu juga mengalami kelumpuhan sehingga mau kemanapun harus digendong oleh sang anak. Sosok pemuda ini adalah Uwais Al-Qarni, yaitu seorang anak yang memiliki sifat mulia dan berbakti kepada ibunya. Nah, ceritanya, dahulu kala Uwais Al-Qarni hidup di negeri Yaman. Beliau hidup bersama ibunya dalam kemiskinan. Meski begitu, Uwais selalu ikhlas merawat dan menuruti semua hal yang diminta sang ibu. Uwais tidak pernah membantah maupun menolak permintaan dari sang ibu. Namun, dari semua permintaan dari sang ibu, ada permintaan yang sulit untuk diwujudkan. Dahulu sang ibu pernah meminta. Ia berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi hidup bersamamu. Ikhtiarkanlah ibumu ini agar bisa melaksanakan ibadah haji." Mendengar permintaan berat dari sang ibu, Uwais hanya terdiam dan termenung. Bagaimana caranya ia menghajikan sang ibu? Ia sangat miskin dan tak mampu membekali biaya untuk pergi haji, apalagi jarak Yaman ke Mekkah sangatlah jauh. Sangatlah jauh, harus melewati padang pasir yang panas dan tandus. Orang-orang umumnya pergi menunaikan haji menggunakan unta dan membawa banyak bekal. Uwais terus memutar otaknya untuk menemukan solusi terbaik. Akhirnya Uwais berhasil menemukan jalan keluarnya. Uwais lalu memberi satu ekor anak lembu. Tetapi mana mungkin naik haji pakai lembu? Uwais ternyata waktu itu membuat kandang lembu di atas gunung. Kemudian setiap harinya Uwais gendong anak lembu itu naik turun gunung berulang-ulang. Kegiatan itu dilakukan siang pagi. Namun kebiasaan Uwais ternyata banyak orang merasa aneh ketika menyaksikan perilaku Uwais tersebut. Tidak jarang mereka menghina dan merendahkan Uwais. "Hai, lihat Uwais gila, Uwais sinting." Orang banyak menganggap bahwa Uwais telah kehilangan akal sehatnya. Seiring berjalannya waktu, anak lembu tersebut telah tumbuh menjadi besar. Besar pula tenaga yang harus dimiliki Uwais untuk menggendong lembu tersebut. Setelah 8 bulan lamanya Uwais memelihara dan menggendong lembu. Akhirnya tibalah musim haji tahun itu. Anak lembu di kalanya kecil kini telah besar dan memiliki berat 100 kg. Tubuh Uwais pun kini juga telah menjadi kuat, gagah sispek berotot, dan kuat mengangkat barang-barang. Ternyata kebiasaan Uwais ini
karena gila, melainkan dia memiliki tujuan untuk melatih tubuhnya agar kuat menggendong ibunya berhaji ke Matullah di Mekah Al-Karamah. Sekarang barulah tahu orang-orang tentang tujuan aneh Uwais Al-Qarani dahulu. Suatu hari berangkatlah Uwais dan ibunya untuk menunaikan haji ke Mekah. Uwais selalu pergi menggendong ibunya, hanya berjalan kaki. Perjalanan yang super berat itu dilakukan Uwais dengan rasa ikhlas demi rasa cinta dan bakti kepada sang ibu. Uwais dengan tenaganya akhirnya menggendong sang ibu berhari-hari untuk bisa menunaikan haji tahun itu. Nah, itulah tadi cerita Uwais tentang haji yang menggendong ibunya pergi dari Yaman ke Mekah dengan cara menggendong. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah dapat kita lihat sifat mulia serta bakti kepada orang tua yang dimiliki Uwais Al-Qarani, mengalahkan semua rintangan yang dihadapi, dan saya berharap juga bisa menghajikan kedua orang tua saya ke Mekah Al-Karamah. Baik, yang pertanyaan kelima itu, kapan Anda rencana menikah? Rencana menikah mungkin setelah mapan dan telah bisa membalas jasa kedua orang tua. Lalu seperti apa pasangan impian Anda? Banyak lah ya, tetapi yang paling utama itu solehah, bisa menghargai laki-laki, ceria dan pintar. Dan jika menikah nanti, apa saja kontribusi yang Anda berikan untuk pasangan sehingga pernikahannya menjadi samawah? Kewajiban suami setelah menikah di dalam Islam ada 13, yakni bergaul dan bertutur kata yang lembut. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang. Yang ketiga, bersikap lapang saat sendiri. Yang keempat, memaafkan istri bila berbuat salah. Yang kelima, tidak banyak mendebat atau berdebat. Yang keenam, memberi janji yang baik. Yang ketujuh, menjaga harta istri. Yang kedelapan, memuliakan keluarga istri. Yang kesembilan, selalu bersemangat terhadap istri, atau dapat diartikan memenuhi kebutuhan lahir atau batin. Yang kesepuluh itu tidak pelit terhadap istri. Yang ke-11, menjaga keluarganya. Yang ke-12, memberikan pendidikan agama. Dan yang ke-13, yang terakhir, menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Nah, dari kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang seharusnya yang dapat saya berikan kepada istri saya itu besok adalah kurang lebih dari yang 13 yang saya sebutkan tadi. Enggak kurang lebih sih, tepatnya harus. Baiklah, sekian dari pertanyaan-pertanyaan UAS fikih. Mohon maaf atas kesalahan dan tutur kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.